Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Mutahara Yuan dengan NIM 21045656150 dari kelas BC 214. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait keterampilan dasar di dalam IPS. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPS di SD yang diampu oleh Ibu Andi Dewi Riangtati, SPD, MPD. Nah, berbicara tentang keterampilan di dalam IPS itu terdapat beberapa keterampilan, diantaranya yang pertama keterampilan bertanya, di mana keterampilan bertanya ini sangat penting dalam pembelajaran IPS karena pertanyaan memiliki pengaruh yang sangat berarti, tidak hanya terhadap hasil belajar siswa, tetapi juga terhadap situasi sosial di lingkungan. Nah, terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa. Syarat-syaratnya diantaranya yang pertama, pertanyaan diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yang kedua, pertanyaan diungkapkan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, pertanyaan tidak terlalu luas cakupannya atau pertanyaan itu bersifat spesifik atau khusus. Dan yang keempat itu ada pertanyaan tidak mengandung makna ganda. Nah, dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan syarat-syarat tersebut, tentu siswa akan mudah memahami pertanyaan yang diberikan. Nah, selanjutnya ketentuan-ketentuan mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan hendaklah diajukan ke seluruh kelas. Kemudian menunjuk seorang siswa untuk menjawabnya. Nah, yang kedua itu adanya penyebaran dan pemindahan giliran bagi siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, yang ketiga, hindari pengulangan pertanyaan yang berkali-kali untuk melatih anak agar lebih memusatkan perhatiannya pada guru pada saat guru mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya keterampilan bertanya itu kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama itu keterampilan bertanya dasar, yang kedua ada keterampilan bertanya lanjutan, dan yang terakhir itu ada keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Nah, kita bahas satu persatu, di mana yang pertama keterampilan bertanya dasar. Tujuan penggunaan keterampilan ini antara lain yang pertama itu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, yang kedua memusatkan perhatian siswa, yang ketiga memperbaiki kesalahan pemahaman konsep, dan yang terakhir itu ada mendorong siswa berpendapat dalam diskusi. Nah, contohnya memberikan pertanyaan seperti apa dampak hujan terhadap tumbuhan? Apa pengaruh ASEAN terhadap Indonesia? Apa pengaruh kenaikan harga BBM terhadap penghasilan petani, pedagang, dan pegawai negeri? Nah, selanjutnya melangkah pada keterampilan bertanya yang kedua, yaitu keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya lanjutan ini komponennya diantaranya ada pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua itu pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang terakhir ada peningkatan terjadinya interaksi. Nah, contohnya itu dapat berupa misal bagaimanakah perbedaan dan persamaan antara wilayah Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian barat. Nah, seperti itu. Atau ada contoh lain, mengapa negara kita mengimpor beras? Pertanyaan lain, siapa nama pahlawan dari Sumatera Barat? Dan ada juga pertanyaan seperti menurut pendapat Ananda, benarkah pelajaran IPS itu membosankan? Selanjutnya yang terakhir ada keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data. Biasanya keterampilan bertanya ini digunakan untuk melakukan penelitian atau dalam penyusunan skripsi.
terdapat tiga jenis cara keterampilan bertanya untuk mengumpulkan data ini. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara ini sebelum melakukan wawancara perlu kita untuk meminta izin kepada responden untuk diwawancara. Apakah responden berkenan untuk diwawancara? Jika berkenan maka proses wawancara akan berlanjut. Namun jika responden menolak untuk diwawancara maka tidak ada lagi proses wawancara untuk berikutnya. Nah, selain itu perlu kita ketahui untuk pentingnya responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara perlu untuk meminta izin apakah responden berkenan, dan yang kedua itu memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kita untuk mewawancarai responden. Nah, selain itu selain wawancara ada yang kedua itu angket. Nah, di sini angket berupa bentuk-bentuk penelitian yang akan kita gali, akan kita lakukan selama penelitian ini berlangsung. Dapat berupa pertanyaan ataupun list-list yang di checklist atau bagaimana. Dan yang ketiga itu ada studi dokumentasi yang bersifat primer dan sekunder, artinya seluruh data-data dokumentasi baik yang primer maupun sekunder itu dikumpulkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kebiasaan yang perlu dihindari dalam mengajukan pertanyaan. Terdapat beberapa kebiasaan yang perlu kita hindari, khususnya kita sebagai calon pendidik di masa depan. Yang pertama itu mengulangi pertanyaan sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak boleh mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua ada mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga ada menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat ada pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Jadi penting untuk mengajukan pertanyaan yang bisa sifatnya berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa lain. Jangan pernah mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak, sehingga kemampuan berpikir siswa itu pun akan terbuka. Selanjutnya pertanyaan ganda, hindari pertanyaan ganda. Dan yang terakhir itu ada menunjuk salah seorang siswa sebelum pertanyaan diajukan. Jadi sebagai pendidik sebaiknya tidak melakukan penunjukan terhadap siswa sebelum pertanyaan tersebut diajukan, agar siswa tidak merasa tertekan dan tidak merasa dan siswa tersebut mampu memahami pertanyaan yang diberikan. Baik, selanjutnya selain daripada keterampilan bertanya, terdapat pula keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Di mana yang pertama akan kita bahas dalam keterampilan memperoleh informasi. Nah, dalam pembelajaran IPS sangat penting mengumpulkan atau memperoleh informasi yang akurat. Karena dengan informasi yang diperoleh tentu akan memecahkan suatu masalah yang akan tentunya jauh lebih mudah jika kita mampu mengumpulkan ataupun memperoleh informasi yang akurat. Jadi dalam suatu pemecahan masalahnya ini akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, informasi-informasi yang dimaksud dapat diperoleh melalui media massa, buku, artikel, kejadian yang langsung dilihat pun merupakan suatu informasi yang bisa diperoleh ataupun dikumpulkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada keterampilan menganalisis informasi. Nah, tujuannya dalam menganalisis informasi ini untuk mengidentifikasi motif, alasan, atau sebab dari suatu kejadian. Nah, yang kedua, mempertimbangkan atau menganalisis informasi-informasi agar memperoleh kesimpulan. Dan yang ketiga itu ada menganalisis suatu kesimpulan
atau generalisasi untuk menemukan kejadian yang mendukung ataupun menolak kesimpulan. Yang ketiga ada keterampilan menyajikan informasi, di mana seorang guru dalam menyajikan informasi hendaknya memenuhi beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama, penyaji hendaknya berpribadi menarik dan pandai berbicara di depan siswa. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita miliki sebagai calon pendidik, karena nantinya tentu kita akan sering, bahkan merupakan kebiasaan kita untuk berbicara di depan siswa. Yang kedua, ada informasi yang disampaikan dikemas secara menarik. Nah, jika informasi tersebut dikemas secara menarik, tentu akan menarik minat siswa untuk mengetahui informasi yang diberikan. Yang ketiga, ada materi informasi yang disampaikan harus ada keterkaitan dan kepentingan dengan penerima informasi. Jadi dalam menyampaikan informasi itu tidak sembarang menyampaikan. Harus kita lihat siapa yang akan menerima informasi ini. Bagaimana keterkaitan antara informasi yang ingin diberikan dengan penerima informasi ini. Selanjutnya, informasi yang disampaikan dijadikan dasar penyusunan rencana. Nah, selanjutnya yang keempat, ada keterampilan memanfaatkan informasi. Nah, setiap informasi yang dimiliki oleh seseorang baru dianggap bermanfaat bila ia dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi-informasi dalam pekerjaannya sehari-hari. Ada juga keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. Nah, yang pertama itu kita bahas terkait keterampilan menyusun generalisasi. Nah, ada pun beberapa ketentuan tentang generalisasi, yaitu yang pertama, generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan makna. Yang kedua, ada generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Selanjutnya, generalisasi mengemukakan sejumlah besar informasi. Dan yang terakhir, ada kebenaran suatu generalisasi ditentukan oleh rujukan pembuktian. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun generalisasi, tentu kita harus memiliki sikap yang berhati-hati dalam menyusun generalisasi. Yang kedua, didukung oleh data yang akurat dan representatif. Yang ketiga, penyusunan dilakukan dengan objektif. Dan yang keempat, jangan tergesa-gesa dalam membuat generalisasi. Nah, yang kedua itu ada keterampilan menguji generalisasi. Nah, kenapa perlu dilakukan uji generalisasi? Karena untuk melihat kebenaran yang dihasilkan oleh generalisasi tersebut. Maksudnya generalisasi yang dihasilkan cukup kuat dan dapat diterima. Nah, jika hal tersebut sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan pengujian. Adapun prosedur pengujian atas generalisasi diantaranya, yang pertama, jumlah sampel yang diteliti terwakili. Yang kedua, sampel harus bervariasi. Dan yang ketiga, mempertimbangkan hal-hal yang menyimpang dari fenomena umum atau yang tidak umum. Baik, saya rasa cukup untuk materi keterampilan dasar dalam IPS yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.